Bab 244 Kiwer, saya bukan orang yang memilih orang lain. Setelah mendengar kata-kata Penatua Suan, semua orang terdiam. Jika sekte diizinkan untuk berpartisipasi dalam turnamen, mereka mungkin tidak lagi menjadi juara lagi. Sama seperti Penatua Suan katakan, akan ada banyak masalah jika Body Sect juga berkompetisi di turnamen, belum lagi sisa sekte di benua. The Body Sect bukan satu-satunya sekte yang mampu. Dalam hati Huo Yuhao, Clear Sky Sect tidak kalah dengan sek tubuh. Bei berkata, Penatua Suan, itu akan jauh lebih sulit bagi kita di turnamen ini. Anda memanggil kami karena Anda ingin kami meningkatkan intensitas pelatihan kami selama beberapa bulan ke depan. Penatua Suan melambaikan tangannya dan menjawab, tidak peduli bagaimana sistemnya berubah, saya yakin pada Anda semua. Di turnamen terakhir, kalian bertuju membawa kembali gelar juara bahkan dalam keadaan yang sangat disayangkan. 5 tahun kemudian, kalian bertuju bahkan lebih baik dari sebelumnya. Jadi bagaimana jika sekte lain bersaing? Meskipun ini berarti lebih banyak masalah, saya yakin Anda akan muncul sebagai juara. Namun, pernahkah Anda bertuju mempertimbangkan fakta bahwa perubahan dalam sistem akan bermanfaat bagi Anda bahkan jika itu adalah hal buruk bagi akademi? Anda bertuju milik sekte yang sama. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang tercengang. Sebagai anggota Seven Monsters Shrek, mereka secara alami memperlakukan diri mereka sebagai bagian dari Shrek Academy. Mereka adalah anggota utama akademi yang bersaing. Namun, kata-kata Penatua Suan membuatnya terdengar sedikit berbeda. Susanshi tertegun ketika dia bertanya, Penatua Suan, apakah Anda mengatakan bahwa Anda mengizinkan kami untuk bersaing di turnamen sebagai bagian dari sekte Tang? Penatua Suan tersenyum dan menjawab, saya tidak menyetujui apapun. Itu tergantung pada apakah kalian bertuju mau. Ekspresi mereka berubah ketika mereka saling memandang. Penatua Suan berkata, jika kalian bertuju bersaing sebagai bagian dari sekte Tang, akademi akan mengirim tim lain untuk bersaing. Kalian semua masih akan diakui sebagai 7 monster Shrek. Ini berarti bahwa semua orang masih akan tahu bahwa Anda berasal dari Akademi Shrek meskipun Anda mewakili sekte Tang. Dengan cara ini, itu setara dengan akademi kami yang mengirim 2 tim keluar. Ini adalah asuransi ganda untuk akademi. Bei ragu-ragu, namun, jika kita menang, warisan kemuliaan Shrek Academy di turnamen akan. Penatua Suan menjawab, ketika penatuamu meninggal, dia pernah mengatakan kepada saya bahwa kemuliaan tidak bisa menjadi pengekang Anda. Apa yang sedikit kemuliaan dibandingkan dengan perkembangan akademi dan masa depan Anda yang lebih baik. Jangan bilang bahwa Shrek Academy akan berhenti menjadi akademi top di benua hanya karena kita bukan juara. Ketika dia berbicara sampai di sini, ada pandangan bangga di matanya. Bei merenung sejenak sebelum berkata, jika kita mewakili sekte Tang, kita masih akan menghadapi beberapa masalah. Misalnya, kami tidak memiliki penggantinya. Selain itu, bisakah akademi mengirim tim yang cocok di tempat kita? Penatua Suan menjawab, Anda terlalu memandang rendah akademi. Saya masih ragu tentang masalah ini. Namun, bukankah Yuhao memberitahu kalian semua bahwa ada bakat baru di akademi? Huo Yuhao langsung berkata, Wang Kiwer. Penatua Suan mengangguk dan berkata, itu benar. Jika kalian bertuju mewakili Tang Sekte, Wang Kiwer akan mengambil peran pemimpin tim untuk mewakili Shrek Academy. Masih ada siswa berprestasi lainnya di bawah usia 20 di akademi kami. Meskipun mereka tidak sebagus kalian bertuju, mereka tidak jauh lebih rendah. Saya akan memberi Anda beberapa hari untuk memikirkannya. Mari kita membuatnya 3 hari. Dalam 3 hari, Anda harus memberi saya jawaban yang pasti. Ya, Bei mengakui kata-katanya. Dari cara dia mengepalkan tinjunya, terbukti bahwa dia tidak tenang. Dia bahkan sedikit gelisah. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Penatua Suan, semua orang berkumpul di asrama Bei dan Susanshi. Susanshi berkata, kawan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mewakili Shrek atau sekte Tang? Heika itu berkata, aku baik-baik saja dengan keduanya. Bagi saya, tidak ada banyak perbedaan. Penatua Suan benar, tidak peduli siapa yang kami wakili, semua orang akan tahu bahwa kami dari Shrek. Jika kami mewakili sekte Tang, itu setara dengan Shrek mengirim 2 tim untuk turnamen. Jiang Nanan mengerutkan alisnya dan berkata, saya hanya khawatir. Jika kita mewakili sekte Tang, akan sangat sulit bagi Shrek Academy untuk menjadi juara.
Apakah mereka kalah dari kami atau orang lain, itu akan mewakili akhir dari kemuliaan Shrek di turnamen. Kami berjuang sangat keras untuk mempertahankan kejayaan ini selama turnamen terakhir. Jika kita kehilangan begitu saja, aku akan sangat marah. Sementara Penatua Swan tampak sangat tenang tentang masalah ini, pengaruh kemuliaan ini akan sangat memengaruhi Shrek. Xiao Xiao tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia jarang membuka mulut selama diskusi. Bei Bei mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao dan Wang Dong, bagaimana dengan kalian berdua? Huo Yuhao merenung sejenak sebelum menjawab, saya merasa bahwa kita harus mewakili Sekte Tang. Dalam hal motif egois, saya ingin melakukan ini untuk Guru Xiaoya dan melakukan yang terbaik untuk membantu Sekte Tang menjadi makmur. Mengabaikan pertimbangan egois, kita tidak bisa bergantung pada akademi selamanya. Kita perlu membuat nama untuk diri kita sendiri juga. Adapun kemuliaan akademi, saya tidak berpikir akan ada konflik bahkan jika kita mewakili Sekte Tang. Tidak ada konflik. Bei Bei bingung ketika dia memandangnya. Huo Yuhao membisikkan sesuatu, dan tatapan semua orang menjadi bingung. Bukankah ini sedikit tidak tahu malu? Akankah komite mengizinkan ini? Wang Donger tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Dia menatap Huo Yuhao dengan ekspresi aneh di wajahnya. Huo Yuhao bertanya dengan bingung, bagaimana tidak tahu malu? Kami hanya menunjukkan identitas kami. Tidak peduli bagaimana sistem berubah. Seharusnya tidak ada batasan khusus dalam aspek ini. Bei Bei dan Su Sanxi saling memandang. Bei Bei merasa lega, sementara Su Sanxi bertepuk tangan dan berkata, "Kenam Junior, kamu mengesankan. Saya tidak berharap Anda mewarisi kecurangan senior tertua." Impresif. Bei Bei membentak dan menendang, "Pergilah. Bagaimana saya licik?" Su Sanxi menghindari tendangannya dan berkata, "Beraninya kau menendangku. Hati-hati, atau saya tidak akan memberikan yang terbaik selama turnamen." Bei Bei mendengus dan menjawab, "Lalu aku akan mengirim Nanan ke atas untuk berurusan dengan lawan yang paling merepotkan." "Kamu?" Su Sanxi membuka matanya lebar-lebar dan dipenuhi dengan penghukuman. Bei Bei bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa dan berkata, "Saya pikir saran junior kecil itu sangat bagus. Karena ini masalahnya, kami telah memecahkan masalah terbesar kami. Saya juga setuju bahwa kita harus mewakili Sekte Tang untuk bersaing. Tidak diragukan lagi, Bei Bei, Su Sanxi dan Huo Yuhao adalah inti dari tim ini." Su Sanxi tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tampaknya baik-baik saja dengan saran itu. Huo Yuhao dan Bei Bei sudah setuju, dan dengan demikian sudah ada kesimpulan secara teknis. Bei Bei menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, "Kalau begitu mari kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tang Sekte di turnamen ini." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya. Semua orang mengulurkan tangan kanan mereka dan mereka menumpuk tangan mereka. Persahabatan yang kuat mengelilingi aula asrama tempat mereka berada. "Yuhao, ayo pergi. Mari beritahu Penatua Swan apa yang kita pikirkan. Akademi juga bisa bersiap." Bei Bei memberitahu Huo Yuhao, dan mereka bersiap untuk meninggalkan asrama. Setelah pergi, Bei Bei memeluk bahu Huo Yuhao. "Terima kasih." Dia tahu bahwa semua orang akan ragu-ragu tanpa dukungan Huo Yuhao, karena mereka jelas menyadari bahwa mereka semua adalah anggota dari 7 monster Shrek. Di antara mereka bertujuh, Bei Bei tidak diragukan lagi yang paling bersemangat untuk mewakili Sekte Tang. Itu semua untuk Tang Ya. Tang Ya telah hilang selama hampir 5 tahun, dan belum ada kabar tentangnya. Berapa probabilitas dia masih hidup? Meskipun Bei Bei tidak pernah menyebutkannya selama 5 tahun terakhir, dia tahu tekanan internal yang dia rasakan. Dia hanya ingin melakukan sesuatu untuk Tang Ya sekarang, dan dia juga berdoa setiap hari dengan harapan bahwa dia masih hidup. Tidak diragukan lagi, turnamen pemuda Master Jiwa Kontinental yang dimodifikasi adalah cara yang baik untuk menemukan Tang Ya. Jika Tang Sekte akhirnya muncul sebagai juara, Tang Ya akan mengetahui kabar baik, dan mungkin dia akan kembali. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukannya, janji Bei Bei kepadanya masih bisa dipenuhi. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Senior tertua, saya akan mati di hutan bintang besar Do jika bukan karena Anda dan Guru Xiaoya. Kalian berdua adalah dermawan saya. Saya juga diberi kesempatan untuk masuk Akademi Shrek karena Sekte Tang. Meskipun saya seorang siswa Akademi Shrek, saya juga bagian dari Sekte Tang. Tanpa memengaruhi kemuliaan Akademi, aku bersedia bertarung demi kemuliaan Tang Sekte dan Guru Xiaoya.
Ketika kami muncul sebagai juara, dia akan tahu dan kembali. Bei Bei berkata dengan percaya diri, ya. Xiaoya akan kembali. Aku akan menunggunya seumur hidupku. Setelah menerima laporan mereka, Penatua Xuan tampak seolah dia tahu ini akan terjadi. Dia hanya menginstruksikan mereka untuk melakukan persiapan. Ketika perubahan pada sistem dikonfirmasi, ia akan memberitahu mereka tentang metode pendaftaran lagi. Setelah keluar dari paviliun Dewa Laut, Bei Bei sepertinya mengingat sesuatu. Dia bertanya kepada Huo Yuhao, "Oh ya, beberapa orang ada di sini untuk menemukanmu kemarin. Mereka datang ke akademi secara langsung. Karena Anda tidak ada, akademi tidak dapat menampung mereka. Mereka datang langsung ke saya. Saya meminta mereka untuk melanjutkan ke Sekte Tang terlebih dahulu. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda dapat pergi dan menemukannya terlebih dahulu." Mereka tampaknya berasal dari Kekaisaran Sun Moon. Nana juga mengenal mereka. Setelah mendengar kata-kata Bei Bei, Huo Yuhao sangat gembira. Itu adalah kabar baik. Dia langsung menebak siapa yang ada di sini untuk menemukannya. Senior tertua, apakah itu seorang insinyur jiwa bernama Xuan Ziwen yang ada di sini untuk menemukan saya? Huo Yuhao segera bertanya. Bei Bei berpikir sejenak sebelum menjawab, saya pikir ada orang seperti itu. Saya sibuk dengan hal-hal lain saat itu, dan tidak repot-repot berbicara dengan mereka dengan benar. Huo Yuhao sangat senang. Baik jika itu Guru Xuan. Senior tertua, dia adalah insinyur jiwa kelas 8. Dia juga peneliti utama di Illustrious Virtue Hall. Jika dia mau bergabung dengan Tang Sekte, reputasi kita dalam alat jiwa akan segera tumbuh di benua. Oh, apa yang terjadi? Bei Bei tertarik setelah mendengar kata-katanya. Huo Yuhao menceritakan taruhannya dengan Xuan Ziwen, dan bagaimana dia menariknya untuk bergabung dengan Tang Sek. Setelah mendengar penjelasannya, Bei Bei akhirnya mengerti, dan juga terkejut. Tidak diragukan lagi, sangat sulit untuk menemukan seseorang kaliber Xuan Ziwen. Huo Yuhao sangat memperkuat sekte dengan merampas seseorang yang mampu seperti dia. Baiklah, itu bagus. Tidak, aku harus ikut denganmu. Oh, tunggu. Kita bertujuh harus pergi bersama. Guru Xuan sangat penting. Kami harus menunjukkan rasa hormat kami kepadanya. Bei Bei berkata dengan tegas. Huo Yuhao berkata, senior tertua, apakah Anda menyebutkan bahwa ada beberapa dari mereka? Selain Guru Xuan, siapa lagi yang ada di sini? Petik 2. Bei Bei tertawa, kenapa kamu bertanya padaku? Jika Anda tidak tahu, mengapa saya tahu? Jangan pikirkan itu. Anda akan tahu kapan kita melihatnya. Baiklah, Huo Yuhao mengakui kata-katanya, dan keduanya kembali ke asrama untuk menjelaskan sisanya sebelum melanjutkan ke Sekte Tang. Mereka memiliki kebebasan besar di akademi. Mereka hanya perlu berkonsultasi dengan guru mereka ketika mereka memiliki pertanyaan. Tidak ada aturan yang membatasi kebebasan mereka. Ketujuh dari mereka bergegas ke Sekte Tang. Setelah memasuki halaman, Huo Yuhao melihat dua sosok yang dikenalnya. Dia tertegun ketika melihat mereka, dan bergumam, kalian berdua benar-benar tidak bisa dilepaskan. Bei Bei menatapnya dan bertanya, Yuhao, apa maksudmu? Huo Yuhao tertawa getir. Aku harus mengatakan ini tentang mereka berdua. Senior tertua, Anda tidak tahu berapa banyak mereka mengganggu saya. Mengapa mereka di sini bersama Guru Xuan untuk menemukan saya? Dua individu yang disebutkan oleh Huo Yuhao sedang berdebat ketika Huo Yuhao dan Bei Bei memasuki halaman. Tetapi mereka berhenti ketika mereka berdua masuk. Ketika mereka melihat ekspresi kesal Huo Yuhao, mereka mengungkapkan senyum di wajah mereka. Keduanya adalah Ji Juechen dan Jing Xian, musuh lama Huo Yuhao ketika dia berada di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Huo Yuhao tentu tidak berharap mereka berdua ada di sini di kota Shrek. Jing Xian meletakkan tangannya di pinggangnya dan mengejeknya, kenapa Huo Yuhao, kenapa kamu tidak menyambut kami? Anda bertingkah tangguh hanya karena kami berada di wilayah Anda. Jika Anda tidak yakin, mengapa Anda tidak melawan kami? Melihat kedua hama ini, Huo Yuhao meletakkan tangannya di pinggangnya dan menjawab, oke. Apakah kalian berdua menantang kami bertujuh, atau apakah kami memukul kalian berdua? Jing Xian bercanda, tetapi Ji Juechen menganggapnya nyata. Dia telah menemukan pedang besi hitam pekat lainnya. Dia mengarahkannya ke depan, dan auranya melonjak. Dia tidak disebut fanatik pedang untuk apapun. Saat mereka merasakan niat pedang yang tajam dan ganas, sisa dari ketujuh orang itu terpana. Apa yang sedang terjadi?
Apakah mereka musuh? Berhenti main-main. Mari bereskan semuanya sebelum perdebatan. Huo Yuhao tampak tak berdaya saat dia mendekati mereka. Setelah itu, dia berbalik ke yang lain di belakangnya dan berkata, biarkan aku memperkenalkan kalian. Kedua orang ini adalah Jing Xian dan Ji Juechen. Mereka adalah sahabat baikku dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Jing Xian menyeringai ketika mendengar perkenalan Huo Yuhao. Ketika dia mengatakan, teman baik, dia terdengar sangat marah. Mereka adalah senior dan juniorku di Sekte Tang. Tentunya kalian berdua tidak datang jauh-jauh dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial ke kota Shrek untuk bertarung denganku, bukan? Huo Yuhao tidak tahu apa yang sedang dilakukan mereka berdua. Ji Juechen segera menggelengkan kepalanya. Huo Yuhao menghela nafas lega. Itu benar, mereka tidak mungkin melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk melawannya. Namun, Jing Xian mengikuti, kami datang ke sini untuk bertarung dengan banyak putaran bersamamu. Apa? Huo Yuhao hampir tersedak air liurnya. Banyak putaran, apakah kamu tidak perlu belajar? Ji Juechen menjawab, kami sudah keluar dari akademi. Jing Xian berkata dengan serius, ketika kamu hendak pergi, kami berdiskusi dan sepakat bahwa kami belajar lebih banyak dari bertanding dengan kamu daripada apapun yang kami pelajari dari akademi. Kami berdua lebih seperti tuan jiwa. Itu sebabnya kami percaya tempat ini mungkin lebih cocok untuk kami, dan mengapa kami ada di sini. Kami tidak punya apa-apa di sana yang akan kami lewatkan. Anda bisa memberi kita atap di atas kepala kita dan melawan kita setiap hari. Anda juga dapat memilih untuk tidak melawan kami, tetapi kami akan tetap setia kemanapun Anda pergi. Petik 2. Huo Yuhao tertegun saat dia menatap mereka. Sungguh ajaib bahwa mereka benar-benar dapat mengganggunya dengan standar seperti itu. Ji Juechen melambaikan pedangnya dan berkata, karena kita sudah membereskan semuanya, bisakah kita bertarung sekarang? Sisa 7 monster Shrek, termasuk Wang Donger, tidak berniat membantu Huo Yuhao. Mereka semua pindah ke satu sisi untuk menonton pertunjukan yang akan dimulai. Wang Donger berbisik kepada yang lain dalam upaya untuk menjelaskan latar belakang Ji Juechen dan Jing Xian. Sama seperti semua orang siap untuk menonton perdebatan, suara-suara terdengar dari gerbang. Huo Yuhao, keluar. Suara ini sangat akrab. Huo Yuhao tertegun beberapa saat. Dia memberi isyarat kepada Ji Juechen sebelum berjalan keluar. Itu adalah Wang Qiwer, yang berdiri di luar. Huo Yuhao kehilangan kata-kata saat bertanya padanya, Qiwer, mengapa kamu di sini? Dia menjawab, mengapa saya tidak bisa datang? Apakah ada binatang buas yang menakutkan di Sekte Tang? Saya pergi ke halaman dalam untuk menemukan Anda, tetapi saya mendengar Anda keluar. Saya kira Anda kembali ke Sekte Tang, jadi saya datang untuk menemukan Anda. Din Kei memberitahuku bahwa 3 tulang jiwa bisa dibagi di antara kami berdua. Apa yang Anda rencanakan dengan mereka? Huo Yuhao berkata, saya punya sesuatu untuk dihadapi di sini. Masuk dulu, kita akan membicarakan tulang jiwa nanti. Karena Anda menginginkannya, saya bisa memberikan semuanya kepada Anda. Jing Xian menggosok matanya saat dia melihat Wang Qiwer masuk. Setelah itu, dia berbalik ke sisi lain dan bertanya, kembar. Wang Qiwer menjawab, tidak. Wang Donger juga menjawab, kami bukan kembar. Mereka berdua sangat menggerahkan, dan bahkan terlihat seperti orang biasa. Bahkan Ji Juechen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik keduanya. Huo Yuhao, ayo. Ji Juechen mengangkat pedangnya lagi. Setelah dia berhenti bertanding, dia merasakan peningkatannya berhenti. Ini juga membuatnya lebih yakin bahwa meninggalkan pendidikannya di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon untuk menemukan Huo Yuhao adalah keputusan yang tepat. Huo Yuhao membentak, ayo, apa yang datang? Apakah kamu tidak melihat bahwa saya punya tamu? Juga, di mana Guru Xuan? Mata Ji Juechen sudah dipenuhi dengan cahaya kompetisi, dan tidak bisa diganggu. Ayo bertarung dulu. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedangnya, dan niat pedang jahat dilepaskan. Pada titik ini, kekuatan jiwanya tampak berbeda dari sebelumnya. Itu muncul sebagai perak redup, dan bahkan matanya bersinar dengan cahaya perak. Jelas bahwa kekuatannya telah meningkat. Ji Juechen berkata, Yuhao, aku mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang niat pedang, yang aku beri nama Dragon Slayer. Ayolah, Dragon Slayer. Ekspresi Huo Yuhao berubah aneh, dan dia segera memutar kepalanya untuk melihat Wang Qiwer. Dia bergumam, aku bukan seseorang yang memilih orang lain,
tetapi seseorang telah menamai kemampuannya Dragon Slayer. Qiwer, bisakah kamu menerimanya? Wang Qiwer berkoordinasi dengannya dan mendengus, tentu saja tidak. Biar aku yang melawannya. Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Dia meraung dalam, dan keseluruhan Tang Sek tampak bergetar sejenak. Setelah ini, persaingan yang kuat akan meningkat darinya. Dia tidak memiliki pedang atau niat kepalan tangan, tetapi hanya memiliki kehendak pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendominasi. Raungan naganya yang dalam mengguncang udara, dan cahaya keemasan yang intens mulai mengelilingi seluruh tubuhnya berlapis-lapis. Sisa dari 7 monster Shrek melebarkan mata mereka saat mereka memandangnya. Ini bekerja. Yu Hao masih berani mengatakan bahwa dia bukan orang yang pilih-pilih. Lalu apa yang dianggap pilih-pilih? Dia melewati kebenciannya terlalu mudah. Ji Juechen juga terpana ketika lawannya tiba-tiba berubah. Namun, ia pulih dengan sangat cepat. Baginya, tidak masalah siapa lawannya. Kuncinya adalah bahwa lawannya mampu memberinya tekanan. Dia tidak bisa menemukan seseorang seperti itu di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Kalau tidak, mengapa dia bepergian jauh ke sini? Mudah untuk mengatakan apakah seseorang mampu setelah mereka melakukan langkah pertama mereka. Qiwer hanya melangkah maju, tapi dia segera menekan aura Ji Juechen. Tindakan sederhana ini sudah membuatnya sangat terkesan. Ji Juechen menyipitkan matanya, tetapi niat pedang yang telah dilepaskannya tiba-tiba berubah lembut. Sementara Huo Yuhao meneruskan masalah itu ke Wang Qiwer, dia tidak berhenti mengamati Ji Juechen. Saat niat pedangnya berubah, ekspresinya juga sedikit berubah. Ini, apakah dia melakukan pembalikan? Tidak, itu belum pada standar itu. Bagaimana dia menyembunyikannya? Niat pedang tersembunyi adalah senjata yang paling menakutkan. Saya tidak berharap peningkatannya menjadi begitu hebat. Dia sudah mengerti maksud pedang dengan standar seperti itu. Sepertinya tidak mudah baginya untuk berurusan dengan Ji Juechen. Bagaimanapun, dia hanya fokus pada pedang, sementara Huo Yuhao harus belajar banyak hal. Mungkin dia bisa mengalahkannya dalam kemampuan keseluruhan, tetapi akan menjadi semakin sulit baginya untuk mengatasi niat pedang Ji Juechen hanya dengan tinjunya sendiri. Pada titik ini, Wang Qiwer bergerak. Dia tidak peduli dengan niat pedangnya atau trik apapun yang dia miliki. Di matanya, lawan-lawannya hanya akan bertemu dengan satu hasil, kehancuran. Wang Qiwer menghambur ke arah Ji Juechen seperti bintang jatuh emas. Tinju kanannya juga berubah menjadi benar-benar keemasan, dan dia menyerang tanpa menggunakan keterampilan bunga. Ji Juechen memegang pedangnya dengan kedua tangannya. Dia membuat setengah langkah dengan kaki kirinya dan mendorong ke depan. Saat pedang ini menembus, cahaya perak di sekelilingnya tersedot ke pedang, akhirnya berkumpul di ujung. Saat itu menusuk keluar, udara di sekitarnya tampak tumpang tindih. Saat ledakan terdengar, tinjunya dan pedangnya bertabrakan, dan sebuah ledakan terdengar. Tidak ada yang mengira tinju Wang Qiwer berubah pada saat terakhir. Ya, itu berubah. Tinjunya berubah menjadi telapak tangan. Dia merobek ruang begitu saja, dan menghindari pedang Ji Juechen. Sebaliknya, telapak tangan kanannya mengenai pedangnya. Tubuhnya berbalik ketika pedang diarahkan untuk vitalnya. Niat pedang ganas yang melesat menghantam dinding dan menyebabkan ledakan besar, membuat lubang selebar setidaknya 3 meter. Pedang Ji Juechen juga mulai retak pada saat ini. Wang Qiwer menghancurkan pedangnya dengan telapak tangannya. Saat dia berbelok, tinju kirinya meninju langsung ke arah Ji Juechen. Ji Juechen tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menghalangi. Bom lain terdengar, dan Ji Juechen terbang kembali seperti karung yang rusak, membanting ke dinding. 2 serangan. Dari awal hingga akhir, Wang Qiwer hanya melepaskan 2 serangan. Pertarungan berakhir begitu saja. Saat dia berdiri tegak, embusan angin kencang sepertinya bertiup di sampingnya. Lengan dan rambutnya ditiup ke belakang, dan cahaya keemasan di sekitar tubuhnya ditarik. Dia sangat kuat. Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan pertarungan. Jing Xian adalah yang paling terkejut. Dia mengerti kemampuan Ji Juechen yang terbaik. Setelah dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang niat pedangnya sendiri tampaknya telah mengalami transformasi besar. Namun, dia kalah sangat menyedihkan bagi Wang Qiwer, bahkan lebih menyedihkan dari pertama kali dia bertarung dengan Huo Yuhao. Dia juga hanya memiliki 6 cincin jiwa, sama seperti dia. Apakah ini kemampuan Akademi Shrek? Hanya Huo Yuhao yang bisa mengatakan bahwa Wang Qiwer tidak menang dengan mudah, meskipun dia tampak sangat santai.
Dia tampaknya telah melampaui ruang dan menghindari niat pedang Ji Juechen. Lengan dan rambutnya tidak tertiup ke belakang karena dia berusaha bersikap keren. Dia berusaha menetralkan gelombang kejut dari niat pedang Ji Juechen. Dia berdiri di sana selama 5 detik sebelum angin di sekelilingnya menjadi tenang dan menghilang. Dia sedikit terpana ketika melihat Ji Juechen, yang telah membentuk lubang berbentuk manusia di dinding. Dia mengangguk padanya dan berkata, bawalah pedang yang lebih baik lain kali. Ji Juechen tertutup debu sekarang, dan bahkan tampak agak menyedihkan. Namun, matanya sangat cerah. Dia kembali menatap Qiwer dan mengangguk. Wang Qiwer berbalik untuk melihat Huo Yuhao dan berkata, temukan aku setelah kamu kembali ke halaman dalam. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak peduli dengan yang lain dan pergi begitu saja, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Otot-otot wajah Jing Xian sedikit kram saat dia bergumam, ini terlalu banyak. Huo Yuhao, di mana Anda menemukan wanita itu? Huo Yuhao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan hati-hati, mereka yang berasal dari Sekte Tang semuanya memiliki standar ini. Jangan repot-repot menemukan saya di masa depan. Sudahkah kau melihat? Ini adalah senior saya. Apa rencanamu? Ji Juechen tidak peduli dengan debu di tubuhnya, dan mengangguk pada Huo Yuhao. Dia berkata, tetap tinggal. Jing Xian juga berkata, kita pasti akan tinggal di sini. Beri kami tempat untuk tinggal dan makan. Itu sudah cukup. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan berkata, kamu tidak bisa tinggal. Sekte Tang tidak menerima orang luar. Anda hanya akan diberi makan dan diberi tempat tinggal jika Anda bergabung dengan kami. Uhuk-uhuk, Bebe terbatuk 2 kali dan buru-buru berjalan. Dia berkata, karena kalian berdua datang dari jauh, kamu bisa tinggal selama yang kamu inginkan. Tentu saja, pintu kami akan selalu terbuka untuk Anda. Kami tidak menyedihkan seperti yang dijelaskan oleh junior kecil kami. Sekte kami memiliki departemen marsial jiwa kami sendiri. Saya percaya Anda berdua tahu tentang kemuliaan Sekte Tang dari ribuan tahun yang lalu. Kami sedang membangun kembali Sekte Tang karena kami ingin mendapatkan kembali kejayaan itu lagi. Huo Yuhao segera menambahkan, senior tertua, kita tidak bisa menerima siapapun. Kemampuan mereka agak lemah. Selain itu, kami tidak akan menerima orang luar. Begitu mereka belajar dari sekte kami, mereka tidak bisa pergi dengan mudah. Kalau tidak, kita harus mendapatkan kembali apa yang telah mereka pelajari. Jing Xian memelototi dan bertanya, Huo Yuhao, siapa yang lemah? Huo Yuhao menjawab, saya berbicara tentang Anda. Bisakah kamu mengalahkan saya? Saya berada di peringkat ke-6 di Sekte Tang, tetapi Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya. Apakah kamu tidak lemah? Kamu. Saat mereka berdua bertengkar, mata Ji Juechen berkedip sejenak sebelum dia mengangguk dan berkata, kami akan tinggal. Kami tidak akan pergi. Jing Xian mendengus dan berkata, kami akan tinggal. Ketika kami mempelajari teknik rahasia Tang Sekte, kami akan berurusan dengan Anda lagi. Huo Yuhao tertawa getir. Terima kasih kembali kapan saja. Baiklah, kita semua adalah saudara dan saudari Sekte Tang Sek sekarang. Biarkan saya memperkenalkan Anda. Dia memperkenalkan semua seniornya kepada mereka. Ji Juechen masih sedikit terpana, dan hanya mengangguk pada semua orang. Namun, Jing Xian menebus kekurangannya, menyapa semua orang dengan benar. Bebe diam-diam memberi Huo Yuhao jempol. Mereka jelas bisa mengatakan bahwa mereka berdua memiliki kemampuan yang agak kuat. Sementara Wang Qiwer menang dengan indah, apakah Ji Juechen benar-benar kehilangan begitu banyak? Ganti pedangnya, dan akan sulit untuk mengatakannya. Huo Yuhao berkata, Kakak Ji, apakah Anda tidak dapat menemukan pedang yang cocok? Ji Juechen mengangguk. Huo Yuhao menjawab, coba ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang dari alat jiwa tipe penyimpanannya dan menawarkannya kepada Ji Juechen. Ada alasan mengapa Ji Juechen disebut fanatik pedang. Ketika dia melihat pedang, dia memiliki reaksi yang sama dengan Su Sanxi ketika dia melihat wanita cantik. Matanya langsung cerah, dan dia dipenuhi dengan gairah. Dia menerima pedang itu tanpa ragu-ragu. Begitu pedang memasuki tangannya, dia langsung berkata, ini pedang yang bagus, terima kasih. Permukaan bilah pedang ini adalah 2 warna berbeda, satu berwarna hitam, dan yang lain putih. Bukankah ini pedang penghakiman yang telah menyulut api jahat di dalam Ma Xiao Tao selama turnamen duel Master Jiwa Akademi Canggih Benua tingkat lanjut?
Penatuamu akhirnya memberikan pedang penghakiman ini kepada Huo Yuhao. Tapi Huo Yuhao tidak menggunakan pedang, dan dengan demikian ia mengambil kesempatan ini untuk memberikannya kepada Ji Juechen. Ji Juechen menuangkan kekuatan jiwanya ke pedang saat dia memegangnya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kombinasi cahaya dan kegelapan adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya, tapi itu ada di pedang ini. Itu adalah pedang yang benar-benar kuat. Huo Yuhao berkata, pedang ini adalah alat jiwa pertempuran jarak dekat. Ini juga alat jiwa pertempuran jarak dekat terkuat yang pernah saya lihat. Ini disebut pedang penghakiman. Itu menyebabkan masalah besar bagi kami selama turnamen terakhir. Saya memberikannya kepada Anda sekarang karena saya berharap Anda dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Itu tidak memiliki banyak persyaratan penggunanya, dan memiliki kekuatan besar. Aku bisa merasakan bahwa bahkan orang yang membentuk pedang ini tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Hanya untuk merebut kembali pedang ini, Jing Hongchen datang ke Akademi Shrek secara pribadi. Dari sini, saya yakin Anda bisa tahu betapa hebatnya itu. Baiklah, terima kasih. Ji Juechen mengucapkan terima kasih untuk yang kedua kalinya, yang menunjukkan betapa dia menyukai pedang ini. Kamar untukku, Huo Yuhao menjawab, oke. Namun, Anda berdua harus memikul tanggung jawab karena Anda telah bergabung dengan Tang Sek. Oh, Ji Juechen terkejut sesaat. Huo Yuhao memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, setidaknya kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri. Perbaiki dinding. Dia benar. Dua dinding telah rusak. Halaman Tang Sekte sekarang terbuka. Ekspresi Ji Juechen menegang, dan dia memandang Jing Xian seolah-olah dia memohon bantuan. Jing Xian juga linglung. Dia membentak, mengapa kamu menatapku? Anda pria besar. Anda ingin saya memperbaiki dinding untuk Anda. Apakah kamu masih memiliki wajah? Ekspresi Ji Juechen berubah pahit, dan dia bertanya pada Huo Yuhao, di mana batu bata itu? Bibir Huo Yuhao berkedut, dan dia mencoba yang terbaik untuk tidak tertawa. Aku akan menemukan beberapa untukmu. Jiang Nanan berkomentar ketika dia melihat apa yang terjadi. Yuhao, jangan menggertak orang yang jujur. Saya akan mengatur tempat tinggal Anda. Mengenai dinding, biarkan beberapa dari mereka memikirkannya. Terima kasih. Ji Juechen merasa seolah-olah dia telah bertemu dermawannya. Su Sanxi sedikit khawatir ketika dia melihat wajah tampan Ji Juechen dan merasakan auranya yang alami. Dia bergegas berkata, aku akan pergi juga, aku akan pergi juga. Huo Yuhao terdiam saat berkata, tidak ada di antara kalian yang melihat bagaimana mereka menyiksaku di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Aku hanya membalas dendam pada mereka. Su Sanxi dan Jiang Nanan membawa Jing Xian dan Ji Juechen pergi ke tempat tinggal mereka. Bei Bei menyaksikan ketika mereka pergi dan tidak menyembunyikan kegembiraannya lagi. Junior kecil, sepertinya Sekte Tang menjadi semakin makmur. Keduanya tidak biasa. Petik 2, Bab 245, Sekte Tang tumbuh lebih kuat. Huo Yuhao terkekeh, mereka berdua fanatik. Anda semua berada dalam masalah di masa depan. Namun, mereka juga orang yang sangat langsung. Mereka akan senang selama Anda berdebat dengan mereka. Aku tidak pernah mengharapkan niat pedang Juechen untuk mencapai standar seperti itu. Dia memang sangat fokus. Senior tertua, mari kita cari Guru Xuan dengan cepat. Dia akan menjadi sangat penting dalam pengembangan alat jiwa di masa depan di Tang Sek. Ketika mereka menemukan Xuan Ziwen, dia berada di samping alat jiwa menempa di belakang Sekte Tang. Selain itu, dia tidak terlihat seperti insinyur jiwa kelas 8. Dia berpakaian sangat sederhana, dan bahkan ada noda minyak di pakaiannya. Ketika dia berjongkok di luar bengkel dan mengamati para pekerja menempa alat-alat jiwa, tatapannya bahkan tidak pernah bergerak sedikitpun. Guru Xuan, Huo Yuhao memanggil. Xuan Ziwen terus berjongkok saat dia berbalik untuk melihat. Dia melambaikan tangannya sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke alat jiwa. Huo Yuhao dengan cepat berjalan ke arahnya sebelum berjongkok saat dia menghampirinya. Guru Xuan, jangan mengintip. Itu rahasia kita. Xuan Ziwen membentak. Berhentilah mengoceh omong kosong. Prosedur apa yang diperlukan untuk bergabung dengan sekte? Katakan padaku dengan cepat. Apakah Anda tahu bahwa menunggu Anda di sini beberapa hari terakhir ini setara dengan menyia-nyiakan hidup saya? Bei Bei linglung. Orang ini bahkan lebih langsung daripada dua yang sebelumnya. Jelas, hasratnya adalah alat jiwa. Untuk orang-orang seperti Xuan Ziwen dan Ji Juechen,
yang bisa begitu dikhususkan untuk satu hal, mereka adalah orang gila atau jenius di antara para jenius. Huo Yuhao secara alami tahu bahwa Xuan Ziwen ingin bergabung dengan Tang Sekte karena ia secara sukarela datang sendiri. Dia menatap Bebe segera. Bebe masih tidak mengerti, dan dengan cepat berjalan menghampirinya sebelum berjongkok di samping Xuan Ziwen. Dia berkata, "Halo Guru Xuan, saya saat ini senior tertua dari Sekte Tang. Selamat datang di Sekte Tang. Mari kita lakukan dengan cara ini, Anda akan menjadi wakil ketua sekte kami mulai sekarang. Anda akan bertanggung jawab atas alat jiwa." Xuan Ziwen tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Kalau tidak, mengapa dia meninggalkan balai kebajikan termasyur? Oh, baiklah, Yuhao, berikan itu padaku. Saat dia berbicara, dia menunjuk Huo Yuhao. Huo Yuhao secara alami tahu apa yang dia inginkan. Apakah Anda ingin set informasi paling awal mengenai senjata rahasia Tang Sekte atau apakah Anda ingin mereka dengan penelitian saya? Xuan Ziwen menjawab, set paling awal. Jika saya melihat penelitian Anda, pemikiran saya mungkin terganggu. Oh, tinggalkan pria logam itu bersamaku juga. Bisakah saya masuk sekarang? Meskipun dia adalah alat jiwa fanatik, dia lebih berhubungan dengan dunia dibandingkan dengan Ji Juechen. Kalau tidak, dia sudah akan bergegas ke bengkel. Huo Yuhao berkata, "Teman-teman, bawa satu meriam silang ilahi Zuge lengkap untuk dipelajari Guru Xuan. Senior tertua, berikan satu set manual senjata tersembunyi kepada Guru Xuan." Baiklah, Bebe mengambil satu set manual senjata tersembunyi untuk Xuan Ziwen. "Guru Xuan, mari kita mengatur tempat tinggal Anda." Pandangan Xuan Ziwen terpaku pada Zuge Divine Crossbow Cannon yang keluar dari bengkel. Matanya cerah. "Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Pergi dan sibuklah. Anda tidak perlu repot dengan saya. Yuhao, jangan pergi hari ini. Aku akan menemuimu malam ini untuk bicara." Petik 2. Baiklah. Huo Yuhao menarik Bebe dan memberi isyarat kepada mereka semua sebelum pergi. Dia mengerti Xuan Ziwen. Dia kehilangan rasa waktu begitu memasuki kondisi penelitiannya. Ketika mereka kembali ke ruang pertemuan, Jiang Nanan dan Susan Shi juga telah kembali. Ekspresi mereka sangat aneh. Setelah Ji Juechen menerima pedang penghakiman, dia mengambilnya dan mundur. Jing Xian juga pergi beristirahat. Bebe berkata, "Junior termuda, itu bukan ide yang baik untuk meninggalkan Guru Xuan di sana sendiri, kan?" Huo Yuhao bergetar dan berkata, "Jangan khawatir, senior tertua. Dia datang ke Sekte Tang untuk alasan yang tepat. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan." Xiao Xiao sedikit khawatir. "Yuhao, pasti dia tidak di sini untuk mencuri informasi rahasia sebelum pergi, kan?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia bukan tipe orang seperti itu. Dia hanya tertarik pada alat jiwa. Setidaknya sebelum dia sepenuhnya menyelesaikan penelitiannya tentang alat jiwa, dia tidak akan melakukan apapun. Sekte Tang berbeda dari hall kebajikan termasyur. Illustrious Virtue Hall sudah menjadi tempat terbaik untuk membuat alat jiwa di benua. Semuanya ada yang maju. Namun, kami baru saja memperoleh daya tarik di sini, meskipun kami telah mengembangkan berbagai hal ke arah yang baru. Bagi Penatua Xuan, ini adalah tempat yang akan memberinya rasa prestasi yang lebih besar. Itu sebabnya dia memilih untuk datang. Ada banyak kemungkinan untuk menggabungkan senjata dan alat jiwa tersembunyi Sekte Tang, praktis tidak mungkin untuk menghitung semuanya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan pergi dalam waktu dekat. Saya juga bisa menjamin karakternya. Bebe mengangguk dan berkata, "Jika Anda meragukan seseorang, jangan gunakan dia. Jika Anda menggunakannya, jangan meragukannya." Guru Xuan sudah menjadi wakil ketua Sekte Tang Sekte. Semua orang, mohon pastikan untuk tidak mengucapkan kata-kata seperti itu di masa depan. Yuhao, menurutmu apa yang harus kita lakukan untuk berkoordinasi dengannya? Yuhao berpikir sejenak dan berkata, "Beri dia bahan langka yang aku bawa." Senior yang tertua, apakah sekte kita punya uang? Bebe tersenyum dan menjawab, "Kami punya uang. Akademi sangat mendukung kami, dan membayar kami sebelumnya ketika mereka memesan Zuge Divine Crossbow Cannon. Mereka juga menawarkan harga yang bagus." Huo Yuhao berkata tanpa ragu, "Kalau begitu mari kita pikirkan cara untuk menukar uang kita dengan logam langka. Dengan cara ini, saya akan bertanya kepada Guru Xuan apakah dia memiliki kebutuhan khusus sebelum saya membuat daftar mereka. Setelah itu,
kita dapat memikirkan cara untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Baik, Wang Donger tertawa. Mengapa aku merasa bahwa teman-temanmu membuat pilihan yang buruk dengan berteman denganmu? Anda jelas meremas nilai apapun yang Anda bisa dari mereka. Huo Yuhao memasang tampang memfitnah di wajahnya. Apa? Saya hanya melayani kepentingan mereka. Heike itu berdiri dan berkata, aku akan pergi ke sisi Guru Xuan untuk melihatnya. Saya hanya mendengarkan bagaimana Yuhao memuji kemampuannya, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengannya. Sekarang kita berada di sisi yang sama, saya tidak akan berdiri di upacara lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan bersemangat berbalik dan pergi. Meskipun Fan Yu dan Xuan Ziwen keduanya adalah insinyur jiwa kelas 8, masih ada kesenjangan besar dalam hal pengalaman dan pemikiran mereka. Heike itu cukup senang melihat Xuan Ziwen di sini. Selain itu, dia juga seorang insinyur jiwa kelas 7, dan sangat akrab dengan Sekte Tang. Dengan dia berkeliling, penelitian Xuan Ziwen juga akan dipercepat. Huo Yuhao berkata, senior tertua, mari kita tinggal di Tang Sekte malam ini dan kembali besok. Oh, tunggu, aku tidak bisa. Saya masih harus melakukan perjalanan kembali. Saya juga punya hadiah untuk Sekte Tang. Petik 2. Wang Donger berdiri dan berkata, aku akan pergi denganmu. Bei tersenyum lebih lebar saat dia mengamati juniornya. Ketika dia melihat langit di luar, dia bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Ya, jika kamu masih ada, kamu akan sangat senang melihat perbaikan yang telah dilakukan Sekte Tang. Hei, apakah Anda merasa emosional lagi? Jangan seperti perempuan, ejek Susanshi. Ada apa dengan gadis-gadis? Jiang Nanan dan Xiao Xiao sama-sama tidak senang ketika mereka menatap Susanshi. Susanshi batuk. Gadis-gadis itu hebat, gadis itu lembut, bersemangat, dan sentimental. Namun, kalian berbeda. Jiang Nanan berdiri dan berkata, aku akan pergi mencari pria yang lembut dan bersemangat. Jangan, istri saya salah. Susanshi pantas menjadi pemilik perisai penyusuan Wu. Dia sangat merangkum arti sebenarnya dari kura-kura, mudah beradaptasi. Siapa istrimu? Awasi mulutmu. Setelah Jiang Nanan menjalin hubungannya dengan Susanshi, dia menyatakan bahwa status mereka akan berkembang sesuai dengan situasi. Susanshi harus sering diuji. Dia tersiksa dan bahagia pada saat yang sama. Bahkan, dia bahkan sedikit masokis. Bei juga berdiri dan menambahkan, Sanshi, ayo pergi dan berolahraga. Aku sudah lama tidak memukulmu. Saya sangat ingin melakukannya. Susanshi berhenti membujuk Jiang Nanan dan mulai tertawa dingin. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan kalah. Nanan, mari kita pukul dia bersama. Bei tidak akan membiarkan dirinya dirugikan seperti itu dan segera berkata, 2 lawan 2, siapa yang takut pada siapa? Xiao Xiao, berpasangan denganku. Ya, Xiao Xiao sangat patuh, dan langsung setuju. 2 jam kemudian, Huo Yuhao dan Wang Donger melihat betapa menyedihkannya mereka berdua ketika mereka membawa anak-anak beruang Dark Golden Terror Claw Bear kembali. Jiang Nanan dan Xiao Xiao baik-baik saja, tetapi Susanshi dan Bei tampak menyedihkan. Memar bahkan membengkak di dahi Bei, dan dia memperhatikannya. Susanshi berada dalam kondisi yang lebih buruk, karena setengah dari wajahnya bengkak. Susanshi sangat marah ketika dia berkata, Bei, apakah kamu masih manusia? Kami sepakat untuk tidak saling memukul muka, tetapi Anda masih melakukannya. Itu pasti disengaja. Bei membentak, sengaja. Bukankah kamu melakukan hal yang sama? Lihatlah kepalaku. Lihatlah betapa buruknya Anda memukulnya. Memarnya sangat besar. Anda benar-benar tidak manusiawi. Bagaimana saya bisa menunjukkan diri kepada orang lain lagi? Berhenti bertengkar, berhentilah bertengkar. Para senior, kami kembali. Huo Yuhao melihat mereka berdua begitu dia masuk. Dia hampir meledak tertawa, dan bergegas untuk menengahi. Oh, Yuhao, Anda membawa kedua anaknya kembali. Susanshi segera melihat kedua anaknya. Matanya menjadi cerah ketika dia berkata, hotpot daging anjing, kan? Diet kita akan berubah malam ini. Masakan Yuhao tidak tertandingi. Saya tidak akan memilih Anda lagi. Yuhao, izinkan saya membantu Anda. Katakan padaku bagaimana kamu ingin membunuh mereka, memotong perut atau tenggorokan mereka. Saat dia berbicara, Susanshi sudah berkeliaran. Dia bahkan mengeluarkan air liur. Huo Yuhao berkata tanpa daya,
ketiga senior, mereka tidak bisa dimakan. Mereka adalah harta yang diberikan kepada Sekte Tang. Petik 2. Mungkin mereka merasa bahwa Su Sanxi akan menyakiti mereka, tetapi kedua anaknya mulai mengaum dengan marah. Su Sanxi terkejut ketika dia berseru, keduanya benar-benar seperti beruang, meskipun mereka belum dewasa. Huo Yuhao menjawab, apa maksudmu mereka seperti beruang? Mereka adalah beruang teror Claw Dark Golden. Mereka adalah hadiah terbesar dari perjalanan kami ke hutan Great Stardow. Semua orang sudah berkumpul pada titik ini. Xiao Xiao dan Jiang Nanan hanya bisa menyentuh mereka ketika mereka melihat betapa lucunya mereka. Namun, kedua anaknya sangat agresif meskipun mereka masih muda. Mereka siap menggigit siapapun yang dekat dengan mereka. Su Sanxi adalah yang paling mendominasi. Dia menggunakan masing-masing tangannya untuk meraih kulit tebal di leher anaknya dan mengambilnya. Mereka cukup kuat. Saya belum makan daging Dark Golden Terror Claw Bears sebelumnya. Saya akan membuat Anda berdua menjadi hotpot jika Anda terus mengamuk. Mungkin mereka mengerti ancamannya. Ketika dia mengambilnya, mereka segera melunak dan merintih tanpa henti. Piak, Jiang Nanan menamparkan punggung Su Sanxi. Kamu telah melukai mereka. Saat dia berbicara, dia menyambar salah satu anaknya. Itu aneh, tetapi mereka tampaknya mengerti manusia. Anak itu segera diserahkan kepada Jiang Nanan karena membandingkannya dengan orang jahat, Su Sanxi. Itu tidak terus menggigitnya, dan hanya menatap Su Sanxi dengan tatapan tidak ramah di matanya. Xiao Xiao juga mengambil kesempatan ini untuk merebut anak yang lain. Bei Bei sedikit linglung, dan berbisik kepada Huo Yuhao, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak pergi dengan yang lain dari akademi? Bahkan jika ada hadiah, bukankah seharusnya itu milik akademi? Huo Yuhao menjawab, Penatua Xuan memberi kami dua anak ini. Meskipun mereka masih kecil, mereka mungkin menjadi senjata rahasia Tang Sekte jika kita menjinakkannya dengan baik. Bei Bei melirik mereka berdua dan tertawa getir. Junior kecil, apakah menurutmu Dark Golden Terror Claw Bears begitu mudah dijinakkan? Huo Yuhao menjawab tanpa daya, aku juga tidak tahu. Setidaknya mereka belum menunjukkan sifat destruktif mereka. Aku akan bertanya kepada para guru dari area duel bis ketika aku kembali ke akademi dan melihat bagaimana aku bisa mengendalikan mereka. Bei Bei mengangguk, kamu hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Tenangkan dulu mereka, saya sudah meminta seseorang untuk membeli makan malam dari restoran di luar. Mari kita anggap sebagai perayaan karena kita memiliki 3 anggota baru. Besar, saya akan memberitahu mereka. Namun, saya tidak tahu seberapa dalam kultivasi pintu tertutup Ji Juechen akan. Dugaan Huo Yuhao benar, Ji Juechen sangat mendalam dalam kultivasinya yang tertutup, dan tidak menghadiri makan malam perayaan. Makan malam itu mewah. Untuk menjadi tuan rumah bagi Xuan Ziwen dan Jing Xian dengan lebih baik, Huo Yuhao bahkan memanggang beberapa ikan secara pribadi. Ini bukan hanya makan malam perayaan. Seven Monster Strike belum berkumpul bersama untuk beberapa waktu. Mereka menikmati makanan lengkap, dan secara spontan memutuskan untuk menginap di Tang Sek malam ini. Setelah makan malam, Xuan Ziwen memanggil Huo Yuhao ke kamarnya. Bab 246, Aula Alat Jiwa dibentuk. Xuan Ziwen menggaruk kepalanya saat dia duduk di sofa. Dia juga telah minum cukup banyak, karena dia dijamu oleh Seven Monster Strike sebelumnya. Huo Yuhao menuangkan secangkir air untuknya. Xuan Ziwen menerima piala dan berkata, terima kasih. Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, seharusnya aku yang berterima kasih. Anda menyerahkan hak istimewa Anda di Aula Kebajikan termasyur untuk datang ke Sekte Tang. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Xuan Ziwen melambaikan tangannya dan menjawab, kamu tidak perlu bersyukur. Saya hanya mengejar apa yang saya suka. Hal-hal lain kurang penting. Sebelum saya meninggalkan Illustrious Virtue Hall, saya menyerahkan penelitian Sealet Milk Bottle saya. Setidaknya saya berhasil memenuhi tanggung jawab saya ke Aula Kebajikan termasyur. Huo Yuhao tertegun. Guru Xuan berhasil menyelesaikan penelitiannya untuk botol susu Sealet. Tidak diragukan lagi, Aula Kebajikan termasyur akan mendapat manfaat besar dari ini. Namun, dia tidak banyak bicara. Dia bisa merasakan bahwa Xuan Ziwen masih sangat terikat pada Aula Kebajikan terkenal. Masuk akal kalau dia akan membayar mereka. Xuan Ziwen memandang Huo Yuhao dengan tenang dan tersenyum. Kamu memang tidak mengecewakanku. Saya memutuskan untuk datang ke Sekte Tang bukan karena saya tertarik dengan apa yang Anda tunjukkan kepada saya. Ada alasan lain.
Ketika dia berbicara sampai di sini, dia mengungkapkan sedikit ekspresi kecewa di wajahnya. Ada banyak perubahan besar di Kekaisaran Sun Moon dalam 2 tahun terakhir. Jing Hongchen akan pergi berperang. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan berkata, dia pasti berada di pihak Su Tianran. Xuan Ziwen tertegun, dan dia bertanya, kamu tahu? Huo Yuhao tertawa, padahal, dia adalah salah satu penyebabnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Xuan Ziwen berkata, sebagai Hall Master dari Hall Virtues Virtue, status Jing Hongchen di Kekaisaran Sun Moon sangat tinggi. Dia seperti seorang penasihat. Keterlibatannya dalam perang yang akan terjadi berarti bahwa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy akan diseret juga. Meskipun putra mahkota menguntungkan, tahta adalah satu-satunya target beberapa orang. Mereka akan berhasil atau mati berusaha. Mengapa mereka menyerah begitu saja? The Virtues Virtue Hall tidak akan lagi memberi saya lingkungan penelitian yang sunyi. Lebih penting lagi, putra mahkota selalu sangat aktif. Begitu ia berhasil naik tahta, perang besar akan dimulai dalam waktu dekat. Saya hanya seorang peneliti jiwa insinyur. Saya tidak ingin terlibat dan terjebak dalam perang. Saya tidak ingin disergap oleh sekte tubuh lagi. Baik. Penelitian saya membutuhkan stabilitas. Saya juga tidak mau bergantung pada siapapun, bahkan jika itu pada Jing Hongchen. Saya benci politik. Suasana Tang Sekte sangat baik dan santai. Kota Shrek juga memegang posisi khusus di benua itu. Saya pikir saya sudah menyukainya di sini. Ketika dia berbicara tentang hal ini, Xuan Ziwen mengungkapkan senyum di wajahnya. Huo Yuhao juga tersenyum. Kami lebih senang kamu ada di sini. Mungkin kita akan terlibat dalam perang di masa depan. Namun, tidak ada yang akan memaksa Anda untuk melakukan apapun. Tidak apa-apa jika Anda melakukan apa yang Anda suka di Sekte Tang. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menangani masalah eksternal. Xuan Ziwen mengangguk dan menjawab, itu bagus. Dia berhenti sejenak pada titik ini dan menatap Huo Yuhao. Setelah hening sejenak, dia berkata, Yuhao, sudahkah kamu memikirkan masa depan? Huo Yuhao tertegun sejenak, dan tidak mengerti apa yang dimaksud Xuan Ziwen. Xuan Ziwen memandangnya dengan serius dan bertanya, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu rumit? Tidak ada yang maha kuasa. Petik 2. Huo Yuhao akhirnya mengerti apa yang dia maksud, dan mengangguk. Ya, saya mengerti. Namun, saya tidak ingin menyerah menjadi guru jiwa dan insinyur jiwa. Saya baru saja melamar ke Akademi Shrek hari ini bahwa guru jiwa harus diajari cara menggunakan alat jiwa. Dia menjelaskan proposisinya kepada Xuan Ziwen. Xuan Ziwen mengangguk dan berkata, itu benar, tapi itu berbeda dengan situasimu. Anda tidak hanya menggunakan alat jiwa, Anda sedang belajar dan mengembangkannya. Anda bahkan telah mencapai level yang dalam. Saya tahu sangat sulit bagi Anda untuk menyerahkan segalanya sekarang. Namun, energi setiap orang terbatas. Tidak ada yang bisa menjadi penguasa semua perdagangan. Anda harus membuat pilihan. Kamu berbakat dalam aspek alat jiwa. Anda telah menjadi insinyur jiwa kelas 6, meskipun Anda masih sangat muda. Anda bahkan berada di ambang mencapai kelas 7. Saya hampir yakin bahwa Anda akan menjadi setidaknya seorang insinyur jiwa kelas 9 jika Anda terus bekerja keras. Anda juga tidak akan membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun. Anda bahkan bisa menjadi insinyur jiwa kelas 9 termuda. Namun, saya juga hampir yakin bahwa setiap langkah dari kelas 7 dan seterusnya akan menjadi sangat sulit. Saya telah menjadi insinyur jiwa kelas 8 selama 8 tahun, dan saya baru saja mendekati kelas 9. Kultivasi saya masih sangat kurang. Jika kamu ingin menjadi insinyur jiwa kelas 9, kamu akan dibatasi oleh waktu dalam hal kemampuan master jiwamu. Dengan bakat Anda, itu tidak akan lama sebelum Anda menjadi Douluo berjudul. Namun, akan sangat sulit untuk berkembang lebih jauh jika Anda menginvestasikan waktu Anda dalam alat jiwa. Meskipun seorang insinyur jiwa berjudul Douluo kelas 9 sangat kuat, dan Anda bahkan mungkin memilih untuk menjadi insinyur jiwa kelas 10, apakah Anda menginginkannya? Xuan Ziwen berdiri dan melangkah maju perlahan. Performa Anda sebelumnya terlalu luar biasa, dan menyembunyikan beberapa masalah. Namun, masalah ini masih ada. Saya melihat semua yang telah Anda lakukan di Illustrious Virtue Hall. Nak, kamu terlalu lelah. Kata-katanya sepertinya menyentuh jiwa Huo Yuhao. Tubuhnya sedikit gemetaran. Xuan Ziwen berjalan mendekatinya dan menepuk pundaknya. Dia berkata,
Saya menginvestasikan seluruh energi saya dalam alat-alat jiwa. Sebagai jiwa Douluo berdering 8, aku bahkan tidak ingat apa kemampuan jiwaku. Namun, saya punya banyak waktu untuk berpikir. Bagaimana dengan kamu? Apakah Anda punya banyak waktu? Kamu tidak. Anda bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Dalam kasus Anda mungkin tidak mencapai puncaknya di kedua aspek. Skenario kasus terburuk adalah Anda akan pingsan. Kamu sudah menjadi Raja Roh. Sudah waktunya bagi Anda untuk memilih. Dari gaya bertarung yang selalu Anda gunakan, saya dapat mengatakan bahwa Anda lebih melihat diri Anda sebagai seorang master jiwa di dalam hati Anda, dan bukan seorang insinyur jiwa. Apakah saya benar? Huo Yuhao sedikit mengangguk. Xuan Ziwen berkata, tidak banyak. Saya juga berpikir bahwa Anda lebih cocok untuk menjadi guru jiwa. Dibandingkan dengan bakat Anda sebagai insinyur jiwa, jiwa bela diri kembaran Anda tidak diragukan lagi lebih unggul di dunia para penguasa jiwa. Memanfaatkan keunggulan terbesar Anda adalah jalan yang benar yang harus Anda pilih. Huo Yuhao tertawa getir. Namun, aku tidak bisa melupakan hal-hal tertentu. Xuan Ziwen berjalan di depannya dan menepuk pundaknya. Aku tidak akan membuatmu melupakan mereka. Riset Anda terhadap alat jiwa juga tidak akan sia-sia, karena Anda akan memahaminya dengan lebih baik. Orang di tempat itu bingung, sementara penonton melihat dengan jelas. Bagaimana Anda melamar ke Shrek Academy? Mengapa Anda menjadi tersesat ketika datang ke Anda? Huo Yuhao linglung, dan bertanya, apakah Anda menyarankan agar saya berhenti meneliti alat jiwa, dan hanya menggunakannya? Xuan Ziwen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu hanya setengah benar. Saya tidak meminta Anda untuk berhenti meneliti, tetapi untuk berhenti mengembangkan alat jiwa. Dengan pengetahuan dasar Anda tentang alat jiwa, tidak apa-apa jika Anda mendapatkan konsep baru ketika inspirasi datang. Namun, jangan terlalu banyak menghabiskan energi Anda di area ini. Karena Anda telah menjadi Raja Roh, Anda harus mengeluarkan lebih banyak energi dan upaya dalam pengembangan jiwa bela diri Anda di masa depan. Jika Anda ingin menjadi salah satu yang terbaik di benua itu, Anda harus fokus. Setidaknya 80% dari waktu Anda perlu dihabiskan untuk aspek yang paling penting itu. Tatapan Xuan Ziwen mulai berubah bersemangat saat dia berbicara sampai titik ini. Apakah kamu tahu mengapa aku mencoba membujukmu? Huo Yuhao sedikit tergerak, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Xuan Ziwen berkata, itu karena aku akan menjadi orang yang merancang alat jiwamu di masa depan, ketika kamu mencapai puncak benua. Semakin kuat dan kompleks alat jiwa, semakin kuat seorang guru jiwa harus menggunakannya untuk menggunakannya. Ada satu hal tentang Anda yang paling menggerakkan saya, pengetahuan Anda. Anda benar, individu terkuat di benua ini di masa depan akan menjadi guru jiwa terbaik yang dilengkapi dengan alat jiwa terkuat. Setelah melihat alat jiwa Anda yang berbentuk manusia, konsepsi saya telah sedikit berubah. Murni menciptakan pola dan konsep alat jiwa tertentu tidak bisa lagi memuaskan keinginan saya di bidang alat jiwa lagi. Apa yang benar-benar saya inginkan adalah menciptakan alat jiwa terkuat di dunia dan menciptakan kombinasi utama para guru jiwa dan insinyur jiwa, The Ultimate Soldier. Huo Yuhao tidak bisa tidak membuka matanya lebar-lebar ketika dia mendengar kata-kata, Ultimate Soldier. Ini terlalu kebetulan. Xuan Ziwen menatapnya dengan tatapan terbakar dan berkata, ini juga alasan lain mengapa saya sangat ingin datang ke sini. Penguasa jiwa tradisional tidak menerima alat jiwa dan tidak memahaminya. Tuan jiwa di puncak benua tidak akan menjadi subjek ujian saya. Namun, Anda berbeda. Anda memiliki bakat luar biasa dari seorang guru jiwa, dan Anda terdaftar di Akademi Guru Jiwa Terbaik. Gairah Anda untuk alat jiwa juga sangat hebat, dan Anda memiliki fondasi yang dalam di sana juga. Apakah Anda bersedia menjadi subjek ujian saya? Hui Yuhao tertawa dan membungkuk pada Xuan Ziwen dengan hormat. Guru, itu akan menjadi kehormatan saya. Xuan Ziwen menggosok tangannya dan berkata, baiklah, ambil semua penemuan baru Anda selama beberapa tahun terakhir. Saya sangat bersemangat. Huo Yuhao bingung. Bukankah kamu mengatakan ingin penelitian sendiri, kalau kamu terpengaruh oleh penelitian saya? Xuan Ziwen memelototinya dan berkata, tidakkah kamu pikir aku terdengar sangat mulia di depan orang lain ketika aku mengatakan itu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan terpengaruh? Adalah hal yang memalukan bagi seorang guru untuk bertanya kepada siswa tentang produk penelitiannya. Bibir Huo Yuhao sedikit berputar. Dia tidak berharap guru Xuan memiliki sisi seperti itu baginya.
Baiklah, aku akan memberikannya padamu sekarang. Namun, ada banyak konten. Ini juga bukan awal. Xuan Ziwen memelototinya dan bertanya, apa? Apakah Anda berencana tidur malam ini? Buang-buang waktu untuk tidur di malam yang indah. Potong omong kosong dan cepatlah. Bagi Huo Yuhao, dia tidak punya pilihan selain membakar minyak tengah malam. Namun, Xuan Ziwen sangat bersemangat. Ketika mereka membahas lebih banyak tentang alat jiwa, Huo Yuhao juga memasuki zona yang sama. Mereka tidak tidur sepanjang malam. Tanda pisah. Ketika sinar matahari pertama bersinar ke Sekte Tang keesokan paginya, seluruh Tang Sekte diwarnai dengan lapisan emas redup. Seorang pemuda berdiri tidak jauh dari Sekte Tang, mondar-mandir. Ada ekspresi agak gugup di wajahnya, tetapi itu lebih terlihat seperti antusiasme. Apakah aku terlalu dini? Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri. Biarkan aku menunggu sebentar. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Semangatnya terlihat jelas. Akhirnya, dia tidak bisa melangkah lebih jauh karena matahari terbit lebih jauh. Dia berjalan beberapa langkah ke gerbang sebelum mengetuk dengan gentar pintu. Meskipun Tang Sekte telah membuat perkembangan signifikan dalam alat jiwa, mereka masih menggunakan gerbang paling tradisional dan kuno. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara gemuruh genta terdengar. Tidak lama sebelum pintu dibuka, seorang pemuda berpakaian putih menjulurkan kepalanya. Siapa yang kamu cari? Para murid Sekte Tang dibagi menjadi murid resmi dan murid nama. Murid resmi tidak memiliki peraturan khusus untuk pakaian mereka, tetapi murid atas nama harus mengenakan jubah prajurit putih. Mereka terlihat sangat rapi dan rapi. Pemuda di luar menjawab, saya mencari Huo Yuhao. Apakah dia ada di sekitar? Murid dalam nama Sekte Tang mengangguk dan menjawab, Senior Huo ada di sekitar. Pemuda itu tersentak, dan berkata, aku harus merepotkanmu untuk memberitahunya bahwa Mo Xuan sedang mencarinya. Untuk mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari murid nama ini, dia menambahkan, aku dari Shrek. Memang, nama murid mulai bertindak lebih bijaksana. Tunggu sebentar, saya akan memberitahunya sekarang. Sementara Huo Yuhao masih muda, Sekte Tang didirikan oleh mereka bertujuh. Murid-murid yang telah memasuki sekte kemudian semua memanggilnya senior, terlepas dari beberapa situasi khusus. Pemuda yang mondar-mandir di luar gerbang adalah Mo Xuan, yang telah masuk dan mempertaruhkan hidupnya di hutan Great Stardo bersama Huo Yuhao belum lama ini. Dia adalah salah satu murid halaman dalam yang dihargai dan dipelihara oleh Shrek Academy. Sejak dia kembali, dia tidak merasa tenang. Benteng self-driving medan serba ada telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya. Dalam perjalanan kembali ke akademi, Huo Yuhao telah mengajarinya beberapa metode kontrol. Mo Xuan juga mencobanya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa dia tidak membutuhkan siapapun untuk melindunginya. Bahkan Huo Yuhao tidak tahu betapa pentingnya Mo Xuan bagi Akademi Shrek. Dalam hal kemampuan, seorang siswa tingkat lanjut dari halaman luar mampu dengan mudah mengalahkan Mo Xuan. Namun, kemampuannya terlalu istimewa. Pada saat itu, Zhang Lexuan dan Kai Meier hanya secara singkat menyebutkan bagaimana kemampuan tambahannya dapat dilepaskan dalam jarak jauh. Namun, mereka tidak secara khusus menyatakan seberapa bagus kisaran itu. Bahkan Huo Yuhao telah mengabaikan hal ini. Dengan kekuatan bertarung Mo Xuan, atau lebih tepatnya, ketiadaannya, bagaimana dia bisa masuk ke Akademi Shrek. Terlepas dari Huo Yuhao, yang telah memasuki akademi dengan menarik tali, dia adalah orang yang paling mudah lulus ujian. Dia hanya memiliki satu cincin saat itu, dan hanya menunjukkan satu keterampilan jiwa sebelum dia diterima oleh akademi. Dia hanya menunjukkan keterampilan jiwa tambahan biasa, yang disebut halo. Seberapa kuat cincin jiwanya, efeknya secara alami sangat rata-rata. Namun, itu menutupi sebuah lingkaran selebar 1 kilometer. Ini juga berarti bahwa Mo Xuan dapat meningkatkan semua orang di daerah ini jika dia mau. Konsep macam apa itu? Peningkatan itu sangat diabaikan jika hanya satu orang yang ditingkatkan dengan cara itu. Namun, bagaimana jika ada 10.000 orang? Jika aspek tertentu dari kemampuan semua orang ditingkatkan 10%, itu akan menjadi angka yang menakutkan. Sebagai hasilnya, dia sangat dihargai oleh akademi begitu dia menunjukkan keterampilan jiwa pertamanya. Tidak hanya dia langsung diterima di akademi, tetapi dia bahkan segera diasuh sebagai murid inti dari halaman luar. Selama bertahun-tahun,
Budidaya Mosuan telah meningkat terus di bawah perawatan khusus para guru Akademi Shrek. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan beberapa siswa lain dengan usia yang sama dari halaman dalam, tingkat peningkatan kultivasinya lebih cepat daripada guru jiwa lainnya di luar akademi. Bakat bawaannya juga perlahan-lahan diwujudkan dalam keadaan seperti itu. Setiap cincin jiwa yang ditambahkannya akan menambah wilayah yang bisa dia tutupi dengan halonya. Itu menakutkan. Setelah dia mendapatkan 6 cincin jiwa, keterampilan jiwanya dapat digunakan dalam lingkaran yang membentang 6 km. Shrek Academy pernah membentuk kelompok penelitian untuk membahas jiwa bela diri istimewanya lebih lanjut. Kesimpulan mereka adalah bahwa jiwa bela diri Mosuan telah bermutasi, dan menciptakan sesuatu yang tidak bisa diduplikasi. Ketika dia menunjukkan kemampuan jiwanya, halo yang dia keluarkan akan beresonansi dengan berbagai elemen di udara sebelum berasimilasi dengan mereka. Halonya akan berubah menjadi kemampuan tipe domain yang sangat lemah, tetapi mencakup area yang sangat luas. Jika dia bertarung dalam perang, seberapa banyak kemampuan keseluruhan dari mereka yang berada di sisinya meningkat. Efek peningkatan Mosuan yang halo sangat biasa bagi para master jiwa. Itu tidak bisa dibandingkan dengan jiwa alat yang luar biasa seperti Seven Treasures Glaze Pagoda. Namun, kekuatannya menjadi semakin jelas ketika ada semakin banyak orang di sekitarnya. Jiwa bela dirinya terlahir untuk perang. Akibatnya, Akademi Shrek tidak menghargainya seperti Huo Yuhao. Mereka bahkan memutuskan untuk mengizinkannya memasuki paviliun Dewa Laut ketika ia memperoleh 8 cincin. Namun, Mosuan memiliki ide sendiri setelah dia dihargai oleh Akademi. Dia masih muda, pemuda yang penuh gairah. Sebagai seorang guru jiwa di Akademi Shrek, bagaimana mungkin dia tidak ingin bertarung? Setiap kali dia pergi untuk berlatih dengan rekan-rekannya, dia selalu dilindungi. Dia praktis tidak akan melakukan apa-apa ketika mitranya pergi untuk bertarung dan membunuh. Dia hanya bisa melepaskan halonya yang tidak terlalu efektif untuk mitranya. Mosuan sering membayangkan bagaimana ia akan masuk ke benteng musuh bersama dengan siswa halaman dalam lainnya. Namun, bisakah dia melakukannya? Tidak, dia tidak bisa. Di antara para master jiwa di tingkat yang sama, dia adalah salah satu yang paling lemah. Dia bahkan tidak memiliki keterampilan jiwa pertempuran. Bagaimana dia bisa masuk ke wilayah musuh? Bagaimana dia bisa melawan musuh-musuhnya? Ini adalah rasa sakit terbesar yang dipegang Mosuan di dalam hatinya. Namun, dia melihat secercah harapan ketika dia berada di Great Stardow Forest, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Kata-kata Huo Yuhao sangat menyentuh hatinya. Kejutan yang ia terima dari belajar tentang benteng jiwa segala medan juga belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah bimbingan Huo Yuhao, dia telah melepaskan sinar jiwa dengan sebuah tombol dan menebang pohon yang tebal. Pada saat itu, Mosuan sangat bersemangat sehingga dia hampir berteriak. Ini adalah serangan pertama yang pernah dilepaskannya sebagai guru jiwa. Alat jiwa. Ya, saya dapat mencoba alat jiwa. Alat jiwa tidak akan berbenturan dengan halonya, baik. Setelah kembali selama 2 hari, hatinya terasa seperti tergores oleh cakar kucing. Dia menghabiskan sepanjang malam tanpa tidur. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Di pagi hari, dia pergi untuk menemukan Huo Yuhao dengan cincin hitam di sekitar matanya, tetapi dia menemukan bahwa Huo Yuhao tidak ada di akademi. Mosuan tahu bahwa Huo Yuhao dan sisa 7 monster Shrek berasal dari Sekte Tang. Dia juga menemukan lokasi yang tepat dari Sekte Tang dari siswa halaman dalam lainnya sebelum dia pergi. Namun, dia tidak memberitahu Kai Meier tentang niatnya. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana reaksi akademi jika mereka tahu dia ingin belajar tentang alat jiwa. Bagaimana jika mereka tidak setuju? Mosuan selalu sangat berterima kasih kepada akademi karena merawatnya. Namun, selalu menjadi impiannya untuk menjadi seorang pejuang di medan perang. Akhirnya, mimpinya mengalahkan rasionalitasnya, itulah sebabnya dia ada di sini. Dia pertama-tama ingin bertanya kepada Huo Yuhao apakah dia bisa menjadi insinyur jiwa, dan seperti apa dia menjadi insinyur jiwa. Saat Mosuan merumuskan pendekatannya, Huo Yuhao berjalan keluar. Huo Yuhao juga memiliki cincin hitam di sekitar matanya, yang juga sedikit merah. Senior Mosuan, untuk apa Anda di sini? Silakan masuk. Huo Yuhao bingung dengan kemunculan Mosuan yang tiba-tiba. Jika dia dalam kondisi normal, dia mungkin bisa menebak. Namun, dia terlalu lelah sekarang. Seluruh malam diskusi telah mengubah suaranya sedikit serak. Mosuan sedikit malu ketika dia berkata,
Yu Hao, permintaan maaf karena datang begitu tiba-tiba. Jika Sekte Tang tidak nyaman, kita bisa berbicara di luar. Huo Yu Hao menyeretnya dan tertawa, apa yang membuatmu tidak nyaman? Tidak ada perbedaan antara Sekte Tang dan Akademi. Senior Mo Xuan, Anda tidak perlu bersikap formal. Ayo, mari kita bicara di dalam. Ketika dia berbicara, dia hanya bisa menguap. Mo Xuan sedikit terkejut ketika dia melihat siswa yang lebih muda. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, kamu tidak istirahat dengan baik tadi malam. Huo Yu Hao tertawa getir, aku sama sekali tidak beristirahat. Saya mendiskusikan alat jiwa dengan seorang guru sampai pagi. Senior Mo Xuan, sepertinya kamu juga tidak tidur nyenyak. Mo Xuan tertawa pahit juga. Pikiranku dipenuhi dengan alat jiwa. Anda memberi saya biskuit besar, dan biskuit ini benar-benar nikmat. Meskipun Huo Yu Hao sedikit tersesat, dia dengan cepat mengerti setelah mendengar kata-kata Mo Xuan. Senior Xuan Mo, Anda ingin belajar cara menggunakan alat jiwa, apakah saya benar? Itu bukan masalah. Saya sudah menyarankannya ke Akademi, dan Penatua Xuan, Din Yan, dan Din Xian semuanya menyetujuinya. Akademi akan mulai mengajar semua orang cara menggunakan alat jiwa. Mata Mo Xuan berbinar. Dia tahu dia tidak melakukan perjalanan sia-sia setelah mendengar berita ini. Saat Huo Yu Hao berbicara, dia berjalan ke aula. Masih pagi. Bahkan jika semua orang sudah bangun, mereka masih mandi dan sarapan. Halaman depan sangat sunyi. Huo Yu Hao menawarkan Mo Xuan tempat duduk dan menuangkan secangkir air untuknya. Setelah itu, dia berkata, Senior Mo Xuan, Anda dapat bertanya kepada saya apapun yang Anda inginkan. Selama aku tahu, aku akan menjawabmu. Meskipun dia lelah, dia memiliki kesan yang baik tentang Mo Xuan, dan bersedia untuk membantunya. Mo Xuan juga berkata tanpa ragu-ragu, Yu Hao, kamu tidak harus terus memanggilku senior juga. Saya merasa sangat malu di depan Anda. Sebagai senior, saya tidak mampu. Jika Anda memperlakukan saya sebagai teman, Anda dapat memanggil saya langsung dengan nama saya. Huo Yu Hao tersenyum dan menjawab, baiklah kalau begitu. Mo Xuan, kamu bisa bertanya padaku apa saja jika kamu ragu. Mo Xuan berkata, Yu Hao, bisakah kamu memberitahuku level apa yang bisa aku capai jika aku mulai belajar tentang alat jiwa sekarang? Anda harus tahu bahwa jiwa bela diri saya sedikit istimewa. Ketika saya menunjukkan keterampilan jiwa saya tidak benar-benar perlu mengendalikannya, karena mereka semua adalah keterampilan jiwa tipe domain. Saya juga belajar banyak hal di akademi, tetapi saya dibatasi oleh jiwa bela diri saya. Pengetahuan ini hanya berfungsi untuk memperkaya saya. Saya ingin menjadi insinyur jiwa. Saya ingin menjadi seperti kalian semua, berperang melawan musuh-musuh kita dan tidak bersembunyi di belakang punggung semua orang. Ketika dia mencapai kalimat terakhir ini, dia terdengar jauh lebih gelisah. Huo Yu Hao berpikir sejenak sebelum bertanya, Senior Mo Xuan, berapa umurmu sekarang? Mo Xuan berkata, 25. Huo Yu Hao berkata, kamu sudah cukup tua jika kamu ingin mulai belajar tentang alat jiwa. Semua aspek pengetahuan tentang penciptaan alat jiwa sangat kompleks. Anda harus memiliki fondasi yang kuat terlebih dahulu. Itu sangat sulit. Mo Xuan cemas setelah mendengar kata-katanya, namun, apakah kamu tidak mengatakan itu padaku? Huo Yu Hao mengangkat tangannya untuk memotongnya dan berkata, jangan cemas. Biarkan saya selesai berbicara. Anda memang agak terlalu tua untuk belajar tentang menciptakan alat jiwa. Namun, belum terlambat bagi Anda untuk mulai menggunakannya. Untuk tuan jiwa seperti kita berdua, menggunakan dan menciptakan alat jiwa adalah hal yang sama sekali berbeda. Saran saya sebelumnya adalah agar Anda mencoba menggunakan alat jiwa untuk melindungi diri sendiri dan meningkatkan kekuatan bertarung Anda. Mo Xuan terus menyelidiki, standar apa yang bisa saya capai jika saya hanya memilih untuk menggunakannya. Huo Yu Hao menjawab, jika Anda hanya menggunakannya, saya sarankan Anda menggunakan benteng jiwa segala medan karena situasi Anda. Mereka tidak hanya akan membantu Anda meningkatkan pertahanan, tetapi mereka juga sangat kuat, karena mereka cukup besar. Dengan botol susu yang cukup, Anda akan sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup Anda dan melawan stamina di medan perang. Setelah penelitian Xuan Ziwen tentang botol susu sealet selesai, banyak alat jiwa bisa sangat berubah. Ini terutama berlaku untuk alat jiwa yang cukup besar. Meskipun akan membutuhkan waktu untuk mengisi daya mereka,
mereka dapat digunakan untuk waktu yang lama tanpa khawatir kapan kekuatan jiwa dalam botol susu akan habis. Selain itu, seorang guru jiwa tidak perlu khawatir tentang menipisnya kekuatan mereka sendiri. Dengan penampilan seperti botol susu dan teknik Tang Sekte, itu bukan lagi mimpi bagi orang biasa untuk menggunakan alat jiwa di masa depan. Mo Xuan mengangguk dan berkata, apakah ini juga berarti bahwa kekuatan bertarung saya akan meningkat karena alat jiwa seperti itu menjadi lebih kuat? Berapa lama saya bisa belajar bagaimana menggunakannya? Huo Yuhao menjawab, Anda akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk mempelajari kontrol dasar mereka. Jika Anda ingin menguasainya, Anda membutuhkan setidaknya 3 bulan. Mengontrol alat jiwa adalah masalah latihan. Anda adalah seorang kaisar jiwa, artinya Anda akan memiliki waktu yang cukup untuk berlatih setiap hari. Petik 2. Mo Xuan menepukkan tangannya dalam kegembiraan dan berkata, bagus, aku akan belajar bagaimana mengendalikan benteng self medan-medan ini. Setelah saya kembali, guru mana dari Departemen Alat Jiwa yang harus saya temukan untuk membantu saya belajar? Huo Yuhao bingung dengan pertanyaan ini, dan menjawab tanpa daya, kamu tidak akan bisa mempelajari semua ini di akademi sekarang. Akademi hanya dapat dimulai dari dasar-dasar, sehingga Anda dapat belajar bagaimana menggunakan beragam alat jiwa di masa depan. Selain itu, benteng self-driving medan semua adalah produk penelitian saya tentang alat jiwa eksplorasi semua medan ketika saya berada di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Saya membuat perbaikan dan akhirnya menghasilkannya. Seharusnya hanya ada 1 di sini. Mo Xuan linglung. Hanya 1. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Saya tahu ini tidak akan murah, tetapi saya akan mencoba yang terbaik untuk menghasilkan uang. Huo Yuhao menjawab, maaf, Mo Xuan. Bukannya saya tidak ingin menjualnya kepada Anda, tetapi karena masih ada banyak kerahasiaan seputar teknik yang digunakan dalam penciptaan alat jiwa ini. Kita harus merahasiakannya. Selain itu, masih ada penelitian dan pengembangan lebih lanjut yang harus dilakukan. Ini model pertama bagi kami. Jika kami memberikannya kepada Anda, kami tidak akan memiliki apapun untuk dikerjakan lagi. Biarkan saya memberi Anda saran, saya akan memberi Anda prioritas untuk mendapatkannya ketika Tang Sek mulai memproduksinya secara massal di masa depan. Mo Xuan dipenuhi dengan kekecewaan. Berapa lama aku harus menunggu? Saya masih harus belajar cara menggunakannya. Huo Yuhao tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Xuan Ziwen adalah satu-satunya yang bisa menjawab berapa lama untuk menghasilkan alat jiwa ini. Ada banyak bahan yang terlibat dalam membuat benteng self-driving semua medan. Bahkan ada beberapa masalah terkait produksinya yang harus diperbaiki dalam berbagai aspek. Selain itu, produksi massal juga akan mengurangi kualitas benteng penggerak mandiri semua medan, karena bahan yang lebih murah akan digunakan untuk produksi. Selain itu, semua ini hanya dapat diselesaikan setelah pengujian berkelanjutan. Huo Yuhao tidak bisa memberinya waktu yang tepat. Mo Xuan mengerutkan alisnya ketika melihat bagaimana Huo Yuhao diletakkan di tempat. Dia seperti orang yang tak berdaya melayang di lautan sekarang, yang telah menemukan pelampung, tapi pelampung itu milik orang lain, dan dia tidak bisa menggunakannya. Huo Yuhao bertanya, sebenarnya, Anda dapat memperkuat fondasi Anda dengan mulai belajar bagaimana menggunakan alat-alat jiwa dasar terlebih dahulu. Mo Xuan menjawab, aku mengerti maksudmu. Saya akan belajar cara menggunakan alat jiwa dasar. Namun, benteng self-driving Anda terlalu menarik. Saya sudah terlalu bersemangat. Yuhao, apa menurutmu ini bisa berhasil? Dia berhenti sejenak pada titik ini, seolah-olah dia sangat bertekad. Dia berkata, biarkan saya bergabung dengan Sekte Tang. Dengan cara ini, saya juga akan memiliki tanggung jawab untuk menjaga rahasia Tang Sekte. Saya juga bisa belajar tentang benteng self-driving pada saat yang sama. Akankah ini berhasil? Petik 2. Huo Yuhao melompat kaget. Mo Xuan, apakah Anda yakin? Meskipun kami baru saja didirikan kembali, kami masih sebuah sekte. Sangat mudah untuk masuk sekte, tetapi akan sedikit lebih merepotkan jika Anda ingin pergi. Mo Xuan berkata, karena saya telah memilih untuk bergabung dengan sekte, mengapa saya ingin pergi? Namun, akankah Sekte Tang mau menerima orang sampah seperti saya, yang tidak memiliki kekuatan bertarung? Tak bermutu, berhenti bercanda, tidak ada karakter sampah di halaman batin kami. Jika Anda bersedia bergabung dengan Tang Sekte, saya akan menyambut Anda dengan tangan dan kaki terbuka. Huo Yuhao senang,
dan kelelahannya sepertinya telah hilang. Meskipun dia tidak tahu kisaran efektif Halo Mo Xuan, dia menduga itu pasti sangat kuat mengingat betapa akademi sangat menghargainya. Tuan jiwa yang kuat juga akan sangat berguna untuk rencana masa depannya. Mo Xuan bertanya, setelah bergabung dengan Sekte Tang, apakah itu berarti aku bisa? Huo Yuhao mengangguk dengan segera. Tentu saja, Anda tidak harus hanya menggunakannya di Sekte Tang juga. Saya satu-satunya di Tang Sekte yang tahu cara menggunakannya. Ketika kita berada di halaman dalam, aku bisa mengajarimu. Mo Xuan sangat gembira, dan berkata, itu akan bagus. Saya akan mempelajarinya dulu. Ketika Anda menemukan yang lebih baik di masa depan, Anda harus menjualnya kepada saya. Huo Yuhao terkekeh. Kamu juga bagian dari Sekte Tang, sekarang. Jangan menyebutkan apapun tentang penjualan. Saya akan menjadikannya prioritas untuk membangun satu untuk Anda terlebih dahulu. Mo Xuan menjawab dengan bersemangat, itu kesepakatan. Prosedur administrasi apa yang harus saya lalui untuk bergabung dengan Tang Sek? Huo Yuhao menjawab, tunggu sebentar. Saya akan memanggil senior tertua terlebih dahulu. Apa, Anda menyeret orang lain? Halaman dalam juga. Mo Xuan, mengapa dia terdengar sangat akrab? Jangan bilang padaku bahwa dialah yang bisa memasuki Sigat Pavilion ketika dia mendapatkan 8 cincin. Yuhao, bagaimana kamu melakukannya? Bei berbicara dengan sangat cepat. Dia memandang Huo Yuhao seolah-olah dia melihat orang aneh. Hanya beberapa hari, Huo Yuhao telah membawa beberapa anggota ke sekte tersebut. Mereka termasuk Nana, insinyur jiwa yang menjadi korban oleh Gereja Roh Kudus, Ji Juechen, Jing Xian, dua beruang teror Cloud Dark Golden, dan bahkan peneliti kepala Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul Engineering. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Setelah satu malam lagi, anggota lain datang mengetuk pintu. Dia bahkan salah satu anggota masa depan Paviliun Dewa Laut. Bei telah berada di akademi untuk waktu yang lama, dan bahkan keturunan tetuamu. Dia secara alami lebih mengerti tentang situasi di halaman dalam daripada Huo Yuhao, jadi dia secara alami tahu lebih banyak tentang Mo Xuan daripada Huo Yuhao. Melihat bahwa Bei terkejut, Huo Yuhao menyentuh hidungnya dan berkata, senior yang tertua, saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Mo Xuan baru saja tertarik oleh benteng self-driving saya yang serba medan. Namun, Anda tahu bahwa benda ini tidak dapat menyebar. Saya tidak mengatakan apa-apa sebelum dia menawarkan untuk bergabung dengan Sekte Tang. Tidak bisakah dia melakukannya? Petik 2.